Cerita ini dimulai pada tahun 1808, di mana Belanda pada saat itu di bawah pimpinan Daendels yang berencana membangun jalan dari Anyer sampai Panarakan. Saya minta pembangunan jalan Anyer sampai Panarakan segera dilakukan. Tidak bisa. Jika Anda ingin segera melaksanakan pembangunan, pilih saja jalan yang lain. Saya tidak terima bantahan kalian. Saya tetap ingin pembangunan ini segera dilakukan. Lalu terjadilah perseteruan antara Daendels dan pihak keraton. Saya mau Sultan Hamengkubuwono V yang menjadi pemimpin keraton saat ini. Bagaimana bisa? Sedangkan Sultan Hamengkubuwono V saja masih terlalu muda untuk menjadi pemimpin kerajaan saat ini. Pada tahun 1823, datanglah keresidenan Belanda bernama Smith. Bapak Anda datang jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia. Saya minta saya segera dijadikan pengganti Sultan Hamengkubuwono V untuk memimpin keraton. Dan saya berjanji akan mensejahterakan rakyat keraton. Saya pikir Tuhan memiliki kesempatan untuk memimpin. Tetapi sayangnya masih ada salah satu keturunan wali, yaitu Pangeran Diponegoro. Mana bisa begitu? Saya sudah menawarkan posisi yang seberat ini, and you masih menolaknya. Baiklah, jika tujuan Anda untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithsord semakin membuat rakyat sengsara. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya susah sekali. Sungguh kejam pimpinan kita. Harus bagaimana lagi kita mencari uang untuk membayar kompensasi? Entahlah, uang kita pun sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia kan memiliki banyak kenalan para bangsawan. Saya mohon Raden Mas berbaik hati untuk meminjamkan sejumlah uang dikarenakan ada banyak rakyat yang belum bisa membayar kompensasi. Baiklah, akan segera saya usahakan. Terima kasih Raden Mas. Kemudian, Pangeran Diponegoro mendatangi bangsawan dari Tionghoa untuk meminta beliau meminjamkan sejumlah uang. Pinjamkan saya uang 250 juta. Tidak bisa, jumlah yang ingin Anda minta terlalu banyak. Bagaimana jika saya meminta uang 150 juta? Baiklah, saya akan pinjamkan. Baik, terima kasih. Pangeran Diponegoro sangat membenci perlakuan Belanda di Nusantara karena membuat rakyat semakin sengsara. Kenapa Anda bekerja sama dengan Belanda untuk memberikan kompensasi penyewaan tanah? Kami memberikan kompensasi tersebut karena Belanda berjanji untuk mengurus semua tanah kami. Apa yang Anda lakukan itu menyengsarakan rakyat dan membuat keuangan keraton semakin menipis. Tetapi kerjasama ini menguntungkan bagi kami. Intinya, kami akan tetap lanjutkan kerjasama ini. I perintahkan you untuk segera melaksanakan pemasangan patok untuk pembangunan jalan Anyer sampai Panarakan. Pemasangan patok ini bisa saja dilaksanakan. Tetapi, apakah Tuan sudah mendapatkan izin dari Pangeran Diponegoro? Karena pembangunan ini melewati pekarangan rumahnya. Jangan peduli dengan Diponegoro. Ini demi kelancaran pembangunan jalan. Baiklah. Lalu, Patih Danurejo pun memasang patok, dan ketika Pangeran Diponegoro tahu, beliau menyuruh rakyat untuk mencabut patok tersebut. Tetapi, Patih Danurejo yang mendengar kabar tersebut segera datang dan menyuruh. Hei, siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok tersebut? Pasang lagi seperti semula. Setelah kejadian tersebut, Patih Danurejo memutuskan untuk menjaga wilayah patok tersebut agar kejadian seperti tadi tidak terulang. Tetapi dengan keberaniannya pengikut Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda memulai perang. Allahu Akbar! Bertahanlah. Jika keadaan sudah membaik, pergilah ke pertahanan yang ada di Gua Selarong.
Jai Kanjeng, kami akan segera menyelesaikannya. Bagaimana kalian ini? Mengurus perang seperti ini saja tidak becus! Lemah! Tidak seperti yang Tuhan kira. Kita saja sudah kalah jumlah dari awal. Saya tidak mau tahu apapun itu alasannya. Jika perlu, kerahkan semua cara untuk mengalahkan di Boro-Boro. Bagaimana jika meminta bantuan pasukan Sumatera Selatan? Ide bagus. Hubungi mereka. Setelah sekian lama berperang, Belanda pun menawarkan perundingan untuk berdamai. Tetapi penawaran itu selalu ditolak oleh Pangeran Alibasa Sento. Ya, bisa. Bagaimana ini? Saya sendiri merasa sangat iba melihat banyak rakyat yang tertangkap Belanda. Bagaimana jika kita menerima tawaran yang diajukan Belanda? Baiklah, jika itu demi rakyat, saya bersedia melakukannya. Alibasa Sento. Silakan duduk. Bagaimana peran Alibasa Sento? Apakah Anda sudah berkebetulan? Ya, saya akan menerima penawaran yang Anda ajukan. Namun, biarkan kami tetap di jalan Allah. Baiklah, jika itu permintaan kami. Tapi setelah perjanjian ini, pada tanggal 24 Oktober 1829, kau dan Pangeran Diponegoro harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri, Yogyakarta. Baiklah. Silakan. Mana keadaan Budukan sekarang? Saya tidak tahu kemana perginya Pangeran Diponegoro. Beliau selalu pergi dari pos satu ke pos lainnya. Mau tahu? Mau Diponegoro segera ditemukan. Pihak Belanda berhasil menemukan Pangeran Diponegoro di daerah Gombong dalam keadaan hidup. Kemudian, ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya, Pangeran Diponegoro mengembuskan nafas terakhirnya di Makassar.